Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek kali ini adalah terkait dengan proyek manajemen teknologi inovasi, di mana kami akan memaparkan optimasi pengembangan sistem manajemen basis data dokumen tender dengan metode SMART dan model OMAX pada PT Global Multindo Cipta. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, dengan kami kelompok dengan member Mas Arif Lukman Kafidi, Muhammad Aldani saya sendiri, dan Mas Muhammad Zulkifli Kadapa. Adapun yang akan kami jelaskan pada proyek kali ini, yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka dan dasar teori, metodologi penelitian, kemudian analisa dan pembahasan. Untuk abstrak, sistem dokumentasi ini di mana dalam dunia konstruksi estimasi biaya proyek yang akurat merupakan kunci keberhasilan proyek di PT Global Multindo Cipta. Proses estimasi biaya masih terhambat oleh sistem pengelolaan dokumen tender yang manual dan tidak terstruktur. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam pencairan dan penyusunan dokumen tender, sehingga berakibat pada keterlambatan dan ketidakakuratan estimasi biaya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan merekomendasikan sistem manajemen basis data dokumen tender yang efektif dan efisien dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan untuk estimasi proyek konstruksi di PT Global Multicipta. Metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, digunakan untuk menganalisis data teknik dan merumuskan rekomendasi sistem manajemen dokumentasi yang efektif. Hasil investigasi dan analisis data menunjukkan bahwa sistem manajemen basis data dokumen tender terintegrasi dan mudah digunakan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan untuk estimasi biaya proyek konstruksi. Rekomendasi sistem manajemen dokumen data yang terukur dan tingkat signifikan terhadap proses kerja di PT Global Multindo Cipta telah dirumuskan dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem manajemen data pada dokumen tendering. Penerapan sistem manajemen basis data dokumen tender yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas estimasi biaya proyek konstruksi di PT Global Multindo Cipta. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pengembangan dan implementasi sistem manajemen basis data dokumen tender yang direkomendasikan, serta evaluasi efektivitas sistem terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas estimasi biaya proyek konstruksi. Dengan kata kunci, sistem dokumentasi data, dokumen tendering, dan metode SMART. Next. Untuk pendahuluan, di mana nanti ada latar belakang, di mana latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan mengelola informasi. Namun, dengan kemajuan tersebut juga muncul tantangan baru, terutama dalam hal pengelolaan dokumen dan data digital di PT Global Multindo Cipta atau GMC sebagai perusahaan konsultan teknik dan manajemen proyek menghadapi tantangan dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi yang terkandung dalam dokumen tender, quote, dan request dari klien dan supplier. Proses manual yang masih dominan dalam pencatatan dan penyimpanan informasi dapat menjadi penghambat atau hambatan dalam efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian pengurusan image processing berkaitan dengan melakukan analisis sistematis gambar penggunaan komputer, sedangkan fisik komputer berkaitan dengan pembuatan model, ekstraksi data, dan informasi dari foto. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti optical character recognition atau OCR dan pengenalan pola, dokumen-dokumen yang awalnya dalam format gambar dapat berubah menjadi teks yang dapat diolah dan dapat disimpan secara elektronik. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan informasi dari dokumen tender, quote, dan request ke dalam sistem bank data perusahaan dengan lebih efektif dan cepat. Implementasi image processing dalam pengelolaan informasi dapat memberikan dampak positif dalam hal efisiensi dan produktivitas. Dengan sistem yang terintegrasi dan pencatatan yang baik, perusahaan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi terkait, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, pemrosesan yang cepat dan akurat dari dokumen-dokumen tender juga dapat meningkatkan respon terhadap permintaan klien, memberikan keunggulan kompetitif dalam pelayanan, dan memperkuat hubungan bisnis dengan klien dan supplier. Adapun rumusan masalahnya, di sini pertama, bagaimana merancang sistem manajemen basis data dokumen tendering yang efektif dan efisien untuk industri.
konstruksi sipil. Yang kedua, bagaimana pengaruh sistem manajemen basis data dokumen tendering terhadap efisiensi dan efektivitas proses pengadaan proyek konstruksi sipil. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem manajemen basis data dokumen tendering dalam industri konstruksi sipil. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah menganalisis sistem manajemen basis data dokumen tendering yang efektif dan efisien untuk industri konstruksi sipil. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh sistem manajemen basis data dokumen tendering terhadap efisiensi dan efektivitas proses penawaran proyek konstruksi sipil. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem manajemen basis data dokumen tendering dalam industri konstruksi sipil. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama adalah mempercepat proses pencarian informasi terkait untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat respon terhadap permintaan klien, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan rekonstruksi, memberikan pedoman bagi industri konstruksi sipil dalam merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen basis data dokumen tendering yang efektif dan efisien. Yang keempat, meminimalisir risiko dan kesalahan dalam proses pengadaan proyek konstruksi sipil. Dan yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam proses penawaran proyek konstruksi sipil. Kemudian adapun batasan masalahnya, penelitian ini hanya berfokus pada studi kasus di PT Global Multilogic. Yang kedua, penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa jenis dokumen tendering yang umum digunakan dalam industri konstruksi sipil. Ketiga, penelitian ini tidak mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem manajemen basis data dokumen tendering. Yang keempat, tidak membahas implementasi sistem penyimpanan data secara fisik. Yang kelima, tidak membahas aspek keamanan informasi secara mendalam, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip privasi dan keamanan data yang umumnya berlaku. Selanjutnya ada bab untuk tinjauan pustaka dan dasar teori. Ini adalah sebuah PT Global Multindo Cipta yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik dan manajemen proyek. Didukung oleh tim ahli atau profesional dan rekan kerja yang terampil, kemudian untuk berkomitmen untuk mencapai standar tertinggi kepuasan klien yang bertujuan untuk menjadi konsultan teknik terkemuka secara global. Nilai-nilai yang dikandung dalam GMC yaitu ada tiga, yaitu dari yang pertama inovasi, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga keterlibatan aktif. Dari inovasi itu sendiri yang selalu mengutamakan solusi inovatif dalam berbagai aspek, untuk kolaborasi yang bermitra dengan universitas dan entitas lainnya, untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian, untuk keterlibatan aktif dalam berbagai kelompok kerja untuk mengembangkan pedoman dan konsep baru. Yang selanjutnya, analisis dari bisnis model kanvas itu sendiri, yaitu BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC ini berbentuk dokumen satu halaman yang terdiri dari elemen-elemen fundamental yang bisa dilihat dari gambar yang kanan, yaitu dari customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key research, key partner, cost structure, dan revenue stream. Yang dijelaskan oleh gambar di kanan adalah dari pelanggan yang dari sisi eksternal, yang dari sisi kiri adalah secara internal. Ini adalah hasil analisis dari bisnis model kanvas dari proyek kelas ini, yaitu dari key partner, yaitu ada investor, regulator, influencer, dan seterusnya. Dan ini ada key activities, yaitu ada teknologi R&D, dan data analytics, kemudian ada key research dari brand platform, employees itu sendiri, dan seterusnya. Kemudian yang dari sisi kanan, yaitu dari customer segment, dari konten, trending topics, dan geographical, dan customer relationship, itu ada sebagai penggunaan yang mudah, dan ada after sales, dan seterusnya. Kemudian dari sisi channel adalah word of mouth itu sendiri, dan sosial media. Dan untuk value proposition, itu dari untuk market driven, dan kemudahan untuk penggunaan itu sendiri. Dan untuk cost structure, untuk dari sisi infrastruktur, research and development, dan seterusnya. Kemudian untuk revenue stream, dari subscription model, marketplace, innovation, dan seterusnya. Untuk smart goals konsep itu sendiri, yaitu kepanjangan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound, yaitu adalah sebuah metode untuk menyusun tujuan dan roadmap karir maupun bisnis sehingga lebih mudah dicapai dengan target waktu yang sudah ditentukan.
Smart Goals ini merupakan strategi yang efektif dan sederhana yang dapat dicoba dalam menentukan rencana yang spesifik, dapat dilacak dan membantu memfokuskan sumber daya demi mencapai tujuan tertentu dalam suatu bisnis. Selanjutnya ada metodologi penelitian dari proyek kelas ini. Yang pertama yaitu data yang dihimpun dalam optimasi sistem manajemen data dalam proses tender dokumen, di antara lain hasil observasi dan wawancara dari tim engineer, tim pengadaan, tim dokumen kontrol, serta tim IT, dengan dibantu oleh HOD dari masing-masing departemen. Yaitu dari teknik pengumpulan itu sendiri terdiri dari 4 cara, yaitu dari wawancara dengan stakeholder, kemudian yang kedua dengan cara observasi terhadap pada proses itu sendiri, kemudian yang ketiga ada kuesioner untuk mengukur efektivitas, kemudian yang selanjutnya adalah analisis data sekunder seperti laporan penelitian dan statistik industri. Untuk metode penelitian ini sendiri, karena ini penelitian ini yang nantinya akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dikarenakan memakai model OMAX dari indikator Smart Goals itu sendiri. Tapi untuk yang pertama dari Smart Goals itu sendiri dengan menggunakan metode kualitatif yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem. Kemudian selanjutnya ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem dan mengembangkan model prediksi itu sendiri. Dari sisi metode kuantitatifnya akan digunakan untuk mengukur efektivitas sistem manajemen basis data dokumen tender terhadap efisiensi dan efektivitas proses penawaran proyek konstruksi sipil. Dari teknik itu, yang pertama yaitu dari analisis kualitatif, dari analisis tematik dan analisis konten. Kemudian dari analisis kuantitatifnya bisa dilihat dari secara statistik deskriptif dan inferensial. Berikut ini adalah dari diagram alir dari dalam proyek kelas ini. Dalam proyek kelas ini, yang pertama dari studi literatur, dari pengumpulan data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini adalah analisis kebutuhan, kemudian yang perancangan sistem. Kemudian kita mencoba testing dengan wawancara sistem itu sendiri pada stakeholder. Jika tidak memenuhi, kita mengulang lagi, mengiterasi perancangan sistem itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kalau jika memenuhi standar, kita analisis kualitatif dengan metode SMART. Kemudian selanjutnya dari ada hasil rekomendasi dengan kuantitatif dari model OMAX. Dan ini berikut adalah jadwal penelitian dari studi literatur, kumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem. Kemudian selanjutnya ada wawancara hasil perancangan dan analisis data kualitatif. Untuk analisa dan pembahasan, next. Baik, untuk alur proses dari penelitian dimulai dari entry data, informasi yang didapat adalah informasi basic dari sebuah project, kemudian unggah dokumen itu tersebut pada basis data. Setelah melakukan unggah dokumen, maka dilakukan penulisan revisi atau penulisan dokumen revisi yang dilakukan oleh para engineer, kemudian dilakukan persetujuan oleh stakeholder, kemudian apabila ada persetujuan telah selesai dilakukan, maka disortir untuk penyimpanan dan monitoring yang akan dilanjutkan dengan audit dan pelaporan. Next. Baik, untuk implementasi dan pengujian, persiapan lingkungan kita membutuhkan server, jaringan, dan perangkat lunak. Kemudian ada migrasi data dari sistem lama atau pencatatan ulang secara manual. Kemudian ada pengembangan dan integrasi, yaitu pembuatan desain sistem dengan SQL dan Excel. Kemudian pengujian awal menggunakan testing oleh tim IT. Yang terakhir pelatihan estimator, yaitu pengenalan dari tim IT pada dashboard. Sedangkan untuk pengujian fungsional nantinya akan melalui pengujian fitur, uji kasus estimator, pengujian keamanan, kemudian ada pengujian kinerja dilakukan dengan cara uji load system, uji skalabilitas dengan penambahan fitur-fitur yang ada, dan uji waktu respon. Baik, untuk visualisasi dashboard pada versi awal, tampak pada gambar kiri itu adalah homepage pertama, di mana para karyawan bisa melakukan login secara manual. Kemudian untuk bagian kanan adalah halaman pertama setelah login. Di situ terdapat fitur pemilihan divisi-divisi engineering, kemudian referensi dokumennya, company-nya, dan lain sebagainya.
Kemudian yang nantinya pada saat filter dari gambar kanan nomor 2 akan tampak hasil berupa referensi-referensi dokumen, dokumen tender, dokumen teknis yang dibutuhkan pada proyek ataupun tender yang sedang berjalan. Next. Baik, untuk SMART goal, untuk sisi spesifik, kita memiliki goal adalah peningkatan efisiensi pengelolaan dokumen tender. Yang pada penelitian ini, kita mendapatkan sistem baru penyediaan modul pengelolaan dokumen yang terstruktur dengan baik, dengan fitur keamanan yang kuat, dan alur kerja yang jelas. Kemudian dari sisi measurable, goal yang diinginkan adalah mengurangi waktu pencarian dokumen sebesar 50% dan mengurangi kesalahan input data sebesar 70%. Sedangkan yang didapat dari hasil penelitian adalah berdasarkan pengujian dan survei pengguna, waktu pencarian dokumen berkurang lebih dari 50%. Dan kesalahan input data berkurang sekitar 75%, melampaui target yang ditetapkan. Kemudian pada sisi achievable, goal yang diinginkan adalah mengimplementasikan sistem dalam waktu 6 bulan dengan anggaran yang tersedia, dan hasil yang didapat adalah berhasilnya implementasi dalam waktu 5 bulan sesuai anggaran yang direncanakan, menunjukkan bahwa tujuan ini realistis dan dapat dicapai. Kemudian dari sisi realistik, sistem baru harus mendukung kebutuhan operasional dan strategis perusahaan dalam pengelolaan dokumen tender, sedangkan yang didapat setelah penelitian adalah sistem baru tidak hanya mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan data yang akurat dan real-time. Kemudian dari sisi time bound, goal yang diinginkan adalah harus siap digunakan dalam waktu 6 bulan setelah dimulainya proyek. Yang didapat adalah sistem diluncurkan dan siap digunakan dalam waktu 5 bulan, memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Next. Baik, secara kuantitatif, kami menggunakan OMAK scoring, yang mana kami membaginya menjadi 3 bagian yang cukup penting, yaitu dari sisi man hour, kemudian dari sisi revisi dokumen yang dikeluarkan, dan juga biaya operasional. Dari sisi man hour, output yang diinginkan atau output yang aktual ada di angka 2.200. Kemudian target man hour ada di 2.200 man hour. Pada normal atau kondisi normal pengerjaan secara manual ada di 352 man hour per tender ataupun proyek berjalan secara rata-rata. Kemudian pada penghitungannya, kami membasickan dengan normal di angka 3, dan juga mendapatkan nilai optimasi secara performan yang diinginkan ada di angka 8, maka didapatlah scoring di angka 6. Scoring di angka 6 atau level 6 ini menunjukkan bahwa untuk man hour setelah adanya sistem pengembangan basis data tersebut, menunjukkan adanya implikasi yang positif, di mana performan di man hour di periode yang lalu dan setelah adanya pengembangan fasilitas atau pengembangan basis data, terjadi kenaikan yang signifikan. Begitu juga dengan kesesuaian dokumen atau revisi. Meskipun tidak signifikan, tetapi tetap ada kenaikan positif di sisi dokumen atau revisi. Dari sisi operasional, biaya operasional demikian juga. Didapatlah indeks performan pada periode ini atau setelah pengembangan basis data atau pengembangan penelitian ini, didapatlah indeks 1,1 yang menunjukkan bahwa adanya perubahan signifikan secara positif terhadap performance sebelumnya. Next. Baik, implikasi pada PT GMC yaitu adanya peningkatan efisiensi operasional, penguatan keamanan data, peningkatan kolaborasi tim, competitive advantage, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Next. Secara kesimpulan dan saran, kesimpulan penerapan model OMAK dalam pengembangan sistem manajemen basis data dokumen tender di PT GMC adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen tender. Dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur melalui metode SMART dan OMAK, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap objektif tercapai dengan standar yang jelas dan terukur. Evaluasi kinerja yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk terus beradaptasi dan memperbaiki prosesnya,
sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal. Saran dari penelitian adalah melakukan evaluasi secara periodik, mengumpulkan umpan balik dari estimator untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan sistem yang akan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pertimbangan untuk mengadopsi solusi berbasis cloud untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas. Teknologi cloud juga dapat mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Kemudian jadwalkan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap aman, efisien, dan up-to-date. Lakukan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi estimator sistem untuk memastikan mereka memanfaatkan semua fitur yang tersedia dengan maksimal. Kemudian yang terakhir, lakukan integrasi lebih lanjut dengan sistem lain yang digunakan oleh perusahaan seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan CRM, Customer Relationship Management untuk meningkatkan efisiensi alur kerja. Baik, berikut daftar pustaka. Dan terima kasih, presentasi dari kelompok kami sekian.